Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, Yunanmo masih terlihat awet muda. Namun, di balik penampilannya yang bugar, ia mulai memikirkan masa tuanya. Haruskah ia tetap tinggal di Surabaya, kota yang telah lama menjadi rumahnya, atau kembali ke kampung halamannya di Bolaang Mongondo? Meskipun memiliki seorang putra angkat yang masih kuliah, Yunanmo tidak ingin terlalu bergantung padanya kelak. Kegelisahan ini membawanya untuk berkonsultasi dengan sang ibu di kota Mobagu. Melalui telepon, ibunya memberikan saran yang menenangkan. Pulang saja nak, di sini kamu akan hidup di tengah keluarga besar. Mendengar jawaban itu, Yunanmo pun berdiskusi dengan putranya untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Akhirnya, dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menjual rumahnya di Surabaya. Keputusan ini menjadi langkah awal baginya untuk kembali ke pelukan keluarga, memulai babak baru di tanah kelahirannya. Awal tahun 2015 menjadi titik balik dalam hidup Yunanmo. Rumahnya di Surabaya akhirnya laku terjual, menandai sebuah keputusan besar pulang kampung ke kota Mobagu. Sebagian dari hasil penjualan itu ia gunakan untuk merenovasi rumah ibunya dan membeli kebun cengkeh di Desa Badaro, sebuah investasi untuk masa depan keluarga. Kepulangannya disambut sukacita, maklum sang tulang punggung keluarga telah kembali. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sebersit kegelisahan di hati Yunanmo. Ia harus meninggalkan kota yang telah mendewasakannya dan berpisah dengan anak angkat kesayangannya yang tetap melanjutkan kuliah di Unair, Surabaya. Ini adalah kisah tentang pengorbanan demi keluarga, meninggalkan zona nyaman untuk kembali ke akar, sebuah dilema antara cinta dan tanggung jawab. Setelah selesai merenovasi rumah ibu saya di kota Mobagu, saya sempat mengajak ketiga putra angkat saya untuk berlibur di sana. Kami bahkan menikmati hasil panen cengkeh bersama. Namun, masalah mulai muncul ketika saya kembali ke Surabaya. Keluarga yang saya percaya ternyata tidak menjaga komitmen yang sudah kami sepakati bersama. Selama 5 tahun saya berjuang untuk menyelesaikan masalah ini, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, pada tahun 2020, setelah berkonsultasi dengan beberapa ustadz, saya memutuskan untuk ikhlas dan pasrah. Seperti nasihat yang saya terima, kalau memang harta itu yang bisa membuat keluarga bahagia, silakan. Ini adalah pelajaran berharga tentang keikhlasan dan arti sejati dari keluarga. Terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang tertinggi. Jauh sebelum polemik tentang rencana kepulangannya ke kota Mobagu pada tahun 2015, Yunanmo telah menjejakkan kembali kakinya di tanah kelahiran. Bersama putra angkat ketiganya yang telah dewasa, ia berkeliling Bolaang Mongondo, merajut kembali tali silaturahmi dengan seluruh keluarga. Meski hanya dalam waktu 2 minggu yang singkat, kenangan itu begitu berharga. 2 tahun kemudian, pada 2017, panggilan nostalgia kembali membawanya pulang untuk acara reuni SMA. Kesempatan emas itu ia manfaatkan untuk berdialog dari hati ke hati dengan sang mama dan keluarga besar. Namun, di tengah hangatnya pertemuan, terselip sebuah perasaan yang mengganjal. Yunanmo merasa ajakan untuk kembali ke kampung halaman tak seindah yang dibayangkan, seolah ada janji yang tak terpenuhi. Kisah ini menjadi cerminan pergulatan batin antara cinta pada kampung halaman dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Di tengah upaya melupakan kemelut dengan keluarga, Yunanmo harus menerima konsekuensi pahit. Ia tak mungkin lagi kembali ke Sulawesi Utara. Namun, duka yang dalam perlahan berganti menjadi kebahagiaan. Pada tahun 2018, sebuah tonggak sejarah terukir saat putra angkat pertamanya berhasil menyelesaikan studi di Universitas Airlangga, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Momen wisuda di ballroom kampus Unair Surabaya menjadi saksi bisu kebahagiaan. Yunanmo bersama kedua orang tua kandung anak angkatnya yang datang dari desa hadir dengan penuh rasa bangga. Kehadirannya di sana bukan hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan yang berbuah manis. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kehilangan, selalu ada harapan baru yang menanti untuk diperjuangkan. Di tengah riuh kebahagiaan wisuda anaknya di Universitas Airlangga, ada sukacita lain yang membuncah di hati Pak Yunanmo. Kebahagiaan itu turut dirasakan oleh keluarga anak angkatnya di Desa Menturo. Janji yang pernah terucap untuk mengantarkan anak mereka menjadi seorang sarjana, kini telah menjadi kenyataan. Dulu, pandangan curiga sering kali datang, namun kini berganti dengan ucapan selamat yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan itu semakin lengkap saat putra angkatnya langsung diterima
bekerja di salah satu bank BUMN ternama di pusat Surabaya. Meski sang anak telah mandiri, semangat Pak Yunanmo tidak pernah surut. Beliau tetap produktif mengelola usaha salon Nadia miliknya, membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras adalah kunci untuk mewujudkan mimpi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kisah Pak Yunanmo adalah bukti nyata ketulusan yang mengubah nasib. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.